Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Manajemen kelas A Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Lukman Hakim. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, atas nama Dewi Arinfitri Jaya Putri, NIM 2201 010280. Yang kedua yaitu Dian Fitri Oktaviani, NIM 2201 0255. Yang ketiga yaitu Zunaida Absiro Amalia, NIM 2201 010305. Yang keempat yaitu Hestidea Ayundasari, NIM 2201 010267. Yang terakhir yaitu A. Farid Susanto, NIM 2201 010275. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi secara etimologis. Persepsi dalam bahasa Inggris, reception, berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio dari perciper, yang memiliki arti menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk menggunakan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Jenis-jenis persepsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, persepsi terhadap objek lingkungan fisik, dan yang kedua, persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi tersebut memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, persepsi terhadap objek itu ada tiga. Yang pertama, melalui lambang-lambang fisik. Yang kedua, menanggapi sifat-sifat. Yang ketiga, tidak bereaksi atau statis. Persepsi terhadap manusia atau sosial itu juga ada tiga. Yang pertama, melalui lambang-lambang verbal dan non-verbal. Yang kedua, sifat-sifat luar dan dalam, seperti perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Yang ketiga, bereaksi dinamis, sehingga dapat dirubah dari waktu ke waktu lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya. Materi berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah psikologis. Psikologis sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Ketika kita sedang mengalami stres atau apapun, maka kita akan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap suatu objek. Ya, meskipun objek tersebut belum tentu objek yang kurang baik. Untuk yang kedua adalah perhatian atau atensi. Ketika kita ingin membuat persepsi, kita seharusnya memperhatikan dulu objek tersebut agar kita tidak salah dalam memberikan persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga adalah kebutuhan. Kebutuhan juga sangat berpengaruh terhadap persepsi. Seperti halnya ketika kita sedang membutuhkan seorang karyawan dan ada seorang karyawan yang ingin melamar ke perusahaan kita, maka kita akan mempunyai persepsi yang baik terhadap karyawan tersebut karena kita sedang membutuhkan
Untuk poin yang keempat adalah pengalaman dan ingatan. Ya, ketika ada seorang karyawan yang mempunyai jejak digital seperti korupsi dan ingin melamar ke perusahaan yang baru, maka perusahaan yang baru akan memiliki persepsi bahwa karyawan ini adalah karyawan yang jelek dikarenakan pengalamannya yang pernah melakukan kasus korupsi. Dan yang kelima adalah suasana hati atau mood. Ketika suasana hati atau mood juga berpengaruh terhadap persepsi dikarenakan ketika kita mempunyai mood yang jelek, maka kita juga akan mempunyai persepsi terhadap objek yang kita lihat juga jelek. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dari teori atribusi. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian teori atribusi? Teori atribusi merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Misalnya, dalam teori tersebut kita dapat melihat karakteristik dan perilaku seseorang melalui peristiwa dan suatu kondisi situasi tertentu. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Persepsi merupakan sebuah pemahaman individu dalam menentukan, menilai, maupun mengartikan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima. Sedangkan keputusan yaitu sebuah akhiran dari proses berpikir. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu model rasional dalam mengambil keputusan. Menurut Allison, hal yang harus diingat dalam menjelaskan hasil dari sebuah keputusan itu dilihat dari proses rasionalnya. Nah, proses rasional di sini adalah proses di mana di dalamnya itu memaparkan atau menjelaskan tentang unit analisis dan apa pedoman dalam perilaku tersebut. Dan untuk mengetahui hasil keputusan yang rasional itu dihubungkan dengan objektif dari si pembuat keputusan. Berdasarkan penjabaran dari persepsi dan pengambilan keputusan yang telah dibahas oleh teman-teman saya, kita dapat mengetahui bahwa keduanya sangat penting dan saling berhubungan dalam terbentuknya suatu perilaku organisasi. Persepsi merupakan suatu proses pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang ada pada lingkungan, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman yang ada pada diri individu akan aktif mempengaruhi proses persepsi. Sedangkan pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut, yang tentunya memiliki resiko. Adakah hubungan antara keduanya? Ada, yaitu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan menegaskan persepsi yang timbul dari dalam diri dan mengimplementasikannya untuk mengambil keputusan yang menjadi alternatif pada sebuah permasalahan yang terjadi.